Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di episode 170. Sekarang kita akan membahas tentang satu hal yang sangat penting, khususnya untuk Baraya yang tinggal di Pulau Jawa. Baraya yang tidak tinggal di Pulau Jawa juga harus menyimak ini ya, saya paksa. Baraya begini, tahukah Baraya apa yang menjadi alasan utama pemindahan ibu kota dari Jawa ke luar Pulau Jawa? Banyak orang yang tidak tahu ini, karena sekarang kita hidup di zaman hiperrealitas, zaman di mana informasi-informasi itu datang berseliweran ya, tanpa bisa kita kendalikan dan disesuaikan dengan pangsa pasar. Jadi apa yang seharusnya kita lihat, apa yang seharusnya kita ketahui, belum tentu menjadi apa yang seharusnya kita butuhkan. Dan informasi-informasi yang sekarang berkembang di mana-mana itu sebenarnya adalah tentang bagaimana pasar mempengaruhi otak kita dan mengubah paradigma berpikir kita. Ya, tetapi apapun itu soal hiperrealitas, Baraya begini, Baraya pernah nonton film Elysium atau film Interstellar. Di film-film itu diceritakan tentang bumi itu rusak parah, tidak bisa ditinggali lagi atau tidak bisa ditinggali lagi dengan layak. Sehingga sekelompok elitnya saja harus pindah ke satu tempat di luar sana. Kenapa harus sekelompok elitnya saja? Karena teknologinya kurang memadai, sumber daya yang ada juga kurang memadai, dan waktunya tidak memadai, tidak cukup lagi. Sehingga yang harus dipindahkan itu hanya segelintir orang yang memiliki akses ekonomi dan kekuasaan saja, sedangkan orang-orang yang lain akan dibiarkan di bumi dalam kondisi kelaparan sehabis-habisnya di bumi yang sudah sekarat. Alur film semacam itu dikonfirmasi oleh sains. Para saintis menyatakan bahwa bumi memang tidak akan layak lagi untuk ditinggali manusia dalam 100 tahun ke depan. Jadi Hawking misalkan menjelang beliau wafat, dia bilang 100 tahun dari sekarang bumi tidak layak huni. Jadi 100 tahun itu adalah waktu batas maksimal agar kita harus menemukan solusi secepatnya dari populasi yang terus bertambah dan sumber daya alam yang terus-terusan menyusut. Walaupun para saintis menyatakan waktu 100 tahun ke depan untuk bumi tidak layak huni, Pulau Jawa itu mengalami kerusakan yang jauh lebih parah sehingga punya batas waktu hanya 20 tahun. Dalam 20 tahun ke depan, Pulau Jawa tidak akan lagi layak huni. Akan muncul gurun pasir di mana-mana, akan terjadi kerusakan massal di mana-mana, sehingga tidak memungkinkan lagi manusia dalam skala yang besar untuk bisa tinggal di Pulau Jawa. Pemerintah tahu itu, karena itu sama seperti yang terjadi di film-film, mereka tidak mampu, tidak berkesempatan untuk memboyong seluruh penduduk Jawa keluar, maka hanya pemerintahan elitnya saja yang dipindahkan ke luar Jawa. Itulah alasan kenapa ibu kota harus dipindahkan. Fakta-fakta tentang kerusakan lingkungan di Jawa sebenarnya sudah sangat terlihat. Tetapi sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa manusia sekarang itu terkena sama menjadi korban dari hiperrealitas, dari informasi-informasi yang datang padahal mereka tidak butuhkan. Informasi-informasi yang kita tahu mungkin tentang penyelewengan dana, tentang korupsi, tentang pejabat anu-anu, tentang pilkada, kisruh, dan sebagainya. Tetapi kalau Baraya buka kacamata, lihat, abaikan semua media massa, Baraya melihat dengan mata telanjang, maka Baraya akan melihat curah hujan di Pulau Jawa itu terus-terusan turun. Satu. Kemudian sumber mata air di mana-mana itu turun drastis. Setiap tahunnya ada 1 atau 2 mata air di setiap kota atau setiap kampung yang menjadi hilang. Ini adalah pertanda bahaya besar yang akan terjadi di masa depan. Tetapi tentu saja kita tidak terlalu banyak bisa melihat itu, dan kita akan melakukan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang merusak alam, karena pikiran-pikiran kita itu dipenuhi oleh pikiran-pikiran soal politik, kemudian soal hal-hal yang lebay, hal-hal yang aneh gitu ya, kemudian video-video prank dan sebagainya. Bencana apa kira-kira di masa depan yang akan terjadi? Krisis air. Orang-orang di Pulau Jawa yang jumlahnya sekitar 170 juta orang itu akan mengalami kekurangan air dalam skala yang sangat masif. Kalau mau dihitung-hitung, ceritanya seperti ini Baraya. Di Pulau Jawa sekarang, setiap satu orang itu kebagian 1169 meter kubik air per orang per tahun. Dan itu adalah 2 kali lipat dari kebutuhan ideal mereka sekarang. Nah, tetapi di tahun 2040, jumlah jatah air setiap orang setiap tahun akan turun sampai sekitar 400-an meter kubik per orang per tahun. Itu berarti setengah dari kebutuhan ideal kita. Jadi kalau misalkan kita hari ini minum air 8 gelas
air sehari. Maka di masa depan tahun 2040 kita akan dijatah menjadi 4 gelas sehari saja maksimal. Kalau kita mau minum 6 gelas, berarti kita akan mengurangi jatah orang lain 2 gelas. Waktu saya SMA, seorang pejabat publik mengatakan air tanah di Pulau Jawa itu turun drastis puluhan meter. Jadi dulu ngeduk sumur beberapa meter itu sudah ada airnya. Sekarang sampai puluhan meter baru ada airnya. Nah, itu waktu saya SMA. Sekarang kondisinya tetap menjadi seperti itu dan di masa depan benar-benar airnya akan menjadi habis untuk banyak tempat. Sehingga di beberapa tempat di Pulau Jawa diperkirakan akan berubah menjadi gurun pasir atau tanah yang tandus. Baraya bayangkan begini ya. Sekitar 200 tahun yang lalu, Thomas Stamford Raffles datang ke Indonesia. Kemudian dia melihat bahwa, buset, ini tanah subur banget. Dia melihat tidak ada tanah yang lebih subur daripada Pulau Jawa. Dan inilah yang menyebabkan sekitar 20 tahun kemudian, atau 10 tahun kemudian, dibuatlah tanam paksa. Karena orang-orang Belanda berpikir tidak ada satupun tanaman yang tidak bisa tumbuh di Pulau Jawa. Makanya dibudidayakanlah kopi, tebu, kina dan sebagainya, teh ya. Sekarang kita bisa melihat bahwa Pulau Jawa tidak lagi layak huni. Tanah yang subur itu bukan dimanfaatkan untuk pertanian dan lain sebagainya, malah menjadi pusat industri, pusat pemukiman, pusat perdagangan dan sebagainya. Krisis air di Pulau Jawa itu terjadi karena beberapa sebab. Karena masalah-masalah alam, misalkan curah hujan yang turun sekitar 3% per tahun, misalkan ya begitu. Kemudian pemanasan global, atau yang tidak percaya dengan pemanasan global, pemanasan lokal itu adalah kenyataan. Jadi kota-kota besar itu suhunya naik-naik terus gara-gara polusi udara dan sebagainya. Nah, ini menyebabkan curah hujan menjadi lebih sedikit dan penguapan menjadi lebih tinggi. Dan akhirnya air menjadi lebih sedikit di permukaan Pulau Jawa. Tetapi itu adalah masalah lingkungan hidup, masalah alami. Masalah yang paling utama itu adalah tata kelola dan pembangunan di Pulau Jawa. Bagaimana ceritanya hutan-hutan di Pulau Jawa itu dirubah menjadi perkebunan dan persawahan. Dan persawahan itu kemudian dirubah lagi menjadi pemukiman dan industri. Kemarin lalu saya diundang untuk menjadi pembicara di sebuah seminar di salah satu sekolah tahfidz Quran di sebelah utara kota saya, kota Bandung. Nah, ketika saya datang ke sana, buset, ternyata naik gunung ke atas gitu ya. Nah, tetapi sampai di gunung ternyata saya baru sadar bahwa kanan kiri sudah menjadi perkebunan dan menjadi perumahan-perumahan, pemukiman-pemukiman. Dan sialnya sekolah tahfidz Quran itu ada di puncaknya, dan di sana tanah sudah menjadi terbuka. Hutan-hutan sudah menjadi hilang, digantikan oleh sekolah-sekolah dengan lantai beton. Saya bertanya-tanya, ini katanya sekolahnya tahfidz Quran, tetapi mengkhianati semangat Quran. Dalam artian mereka disuruh untuk menghafal Al-Quran, tetapi tidak disuruh untuk mengamalkan Al-Quran sama sekali. Karena itu seharusnya adalah kawasan resapan air. Sama seperti di banyak tempat, gunung itu atau lereng itu seharusnya menjadi hutan, karena itu akan menjadi daerah resapan air. Air meresap di situ kalau hujan, dan kemudian menjadi suplai atau menjadi cadangan air untuk musim kemarau di bulan-bulan berikutnya. Kan semestinya begitu. Nah, tetapi di kota Bandung, di kota saya yang tempat itu, ternyata itu sudah dibangun rumah-rumah. Kemudian ceritanya begini, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang diperintah oleh pemerintah yang tidak memerintah. Mereka tidak punya tata kelola, tidak punya perencanaan, dan lain sebagainya. Sehingga warga boleh untuk membangun rumah dimanapun semau mereka. Jadi banyak orang-orang yang tidak memiliki tekad yang kuat, kemudian harus membuat rumah di gunung. Setelah membuat rumah di gunung, minta sama pemerintah setempat untuk tolong dong bikinin jalan ke sini, nanti pilkada saya pilih. Akhirnya dibikinkan jalan di situ. Kalau sudah dibikinkan jalan di situ, akhirnya banyak pemukiman teman-temannya di situ, banyak gitu ya. Akhirnya gunung yang semestinya ya gunung, harusnya hutan, harusnya belukar gitu, berubah menjadi pemukiman. Dan setelah menjadi jalan besar dan lain sebagainya itu, kemudian pengusaha-pengusaha melirik, wah kayaknya cocok kalau bikin hotel di situ, kayaknya cocok kalau bikin komplek-komplek perumahan di situ. Akhirnya gunung-gunung itu di pinggir-pinggirnya, di lereng-lerengnya itu dibuatlah komplek-komplek pemukiman dengan judul view. Misalkan
eceng gondok view gitu ya. Kan kalau sudah pemukiman-pemukiman banyak di sana, air hujan tidak bisa meresap, tapi pemukiman-pemukiman itu yang tidak akan mau bayar ledeng, itu pasti nyedot air dari tanah gitu kan. Akhirnya ya habis juga airnya. Nah, kondisi-kondisi ini terjadi di seluruh bagian di Pulau Jawa. Gunung-gunung yang katanya dulunya hutan, katanya tempat penyimpanan air, tempat satwa liar dan sebagainya, itu tidak lagi terjadi. Gunung-gunung itu dipapas jadi kebun, jadi ladang, kemudian ladang itu dipapas lagi jadi pemukiman, jadi hotel, jadi apa dan sebagainya. Dan setelah itu daerah resapan air hilang sama sekali. Kalau sudah seperti itu, maka setiap musim hujan pasti akan terjadi banjir karena hujan itu terjadi tertahan dan akhirnya mengalir langsung aja limpasan gitu ya, banjir. Nah, pas musim kemarau karena tertahan airnya, tidak ada tabungan air lagi. Nah, inilah yang akan terjadi di masa depan, puncaknya tahun 2040 ketika tidak akan lagi ada air yang memadai untuk kehidupan manusia. Ada sih, tapi airnya air limbah, air yang sudah kotor. Ingat, sungai-sungai paling kotor di seluruh dunia itu adanya di Pulau Jawa. Sehingga air yang tinggal sedikit itu akan diperebutkan oleh banyak orang dan akhirnya ratusan juta orang di Pulau Jawa di masa depan itu akan meminum, terpaksa mengkonsumsi air-air limbah. Dan kalau air saja sudah diperebutkan, ini kan belum termasuk irigasi untuk sawah, belum termasuk buat pakan ternak, belum termasuk untuk bikin bahan bangunan dan sebagainya, untuk nyuci mobil dan sebagainya. Nah, inilah yang menyebabkan yang saya bilang tadi, Pulau Jawa tidak layak huni 20 tahun dari video ini dibuat. Sekarang hutan-hutan di Jawa tersisa sangat sedikit. Lereng-lereng sudah berubah menjadi pemukiman, menjadi hotel, menjadi komplek perumahan dan sebagainya. Ini misalkan ya, KPK datang nyari siapa di sini yang korupsi, kan susah untuk ketemu. Sebenarnya gampang, itu cari aja gedung-gedung yang dibuatnya di lereng. Itu pasti dibuat karena nyogok. Saya jamin itu dibuat karena nyogok. Karena tidak semestinya, kan sudah ada AMDAL, sudah apa dan sebagainya. Semestinya lereng atau tempat daerah resapan air itu semestinya menjadi tanah kosong. Maksimal banget syukur-syukur jadi hutan. Tapi kalaupun tidak jadi hutan, ya ditumbuhi tempat-tempat yang hijau, lahan-lahan hijau. Tetapi sekarang dibangun. Nah, kemarin misalkan ya, Kang Emil diwawancara sama wartawan. Pak, ini kenapa dibangun ini di lereng-lereng? Ini kan daerah resapan air. Kata Kang Emil bilang, ini bukan saya yang mengizinkan, ini pemerintahan sebelumnya yang mengizinkan berdirinya di sini. Nah, kalau pemerintahan sebelumnya mengizinkan berdiri di situ, akhirnya ketahuan kan bahwa pemerintah sebelumnya itu korup. Kenapa nggak dicari itu? Kan itu buktinya sudah jelas, ada gedung, ada di lereng. Tetapi kan ya mana berani pemerintah itu kalau ribut sama pengusaha itu mikir-mikir dulu. Sebab ceritanya gini, ini konon katanya ya, saya nggak punya bukti tapi konon katanya begini. Uang negara itu dikorupsi menjadi milik-milik pribadi para pejabat. Jadi rakyat itu tidak ada dana untuk mereka. Nah, dana yang sekarang selama ini diterima oleh rakyat itu dari pengusaha-pengusaha. Jadi kalau pemerintah mau ribut sama pengusaha, maka mereka akan mundur. Wah, sebaiknya jangan ribut sama pengusaha. Kalau beribut sama pengusaha, nanti pengusahanya akan stop duit. Kalau pemerintahnya stop duit, maka rakyat akan minta duit dari pemerintah. Nah, buat pemerintah itu kan buat pejabat, nanti pejabatnya akan kekurangan dana gitu. Nah, tetapi ya itu mah urusan yang lain ya. Sekarang balik lagi ke tema, saya minta ayo kita sama-sama sama Baraya semuanya untuk menjaga lingkungan hidup di Pulau Jawa. Kalau Baraya tidak bisa membangun pemerintahan yang bersih bla 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 bla, setidaknya secara individual Baraya tidak membuang sampah sembarangan, kemudian nanam pohon di mana-mana, kemudian menegur orang yang merusak lingkungan, bakar sampah dan sebagainya. Ini demi kebaikan bersama, karena 20 tahun dari sekarang itu adalah generasi anak-anak Baraya atau cucu-cucu Baraya atau mungkin Baraya di masa depan. Kalau 20 tahun ke depan Pulau Jawa sudah tidak layak huni lagi, kan yang jadi masalah, yang kena musibahnya itu adalah Baraya sendiri. Intronya belum ada ya? Ya udah, intro sekarang. Oke, Baraya itu saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gebul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.